Assalamualaikum Pak Dodi Garnadi. Iya, betul. Gimana kabarnya Pak Dodi? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Ini lagi berkunjung ke Lumajang. Iya, betul, kebetulan. Oh, kebetulan. Ambil liburan. Oh, lagi liburan, Masya Allah. Pak Dodi ini asli mana? Saya dari Jawa Barat, tepatnya dari Majalengka. Oh, Ya, Jawa Barat, ya, jauh ya. sekali ya. Apa stay di sana atau asli lahir? Asli atau... lahir aja. Saya sekarang tinggal di Jogja. Oh, Yogyakarta, jadi ya. orang Jawa ya? Iya, jadi orang Jawa. Kalau dulu di Majalengka Ya, kan Sunda ya? ya. Sunda, terus sekarang ke Jawa, ke Jogja Karena stay-nya. memang tugas di Jogja juga sekarang. Oh, tugasnya ke Jogja. Oke. Jogja. Pak Dodi selaku mantan Kepala Balai Litbang LHK Manado. Iya, betul. Wow, pernah Ya. ke Manado berarti? Iya, betul. Saya di sana tahun 2017 awal sampai pertengahan 2019 di Manado ya. Di Manado. Iya. Berarti udah nyobain bubur Manado? Oh iya, pasti. Asli. Manado, banyak khas di sana kulinernya. Kuliner. Terutama ini ikan-ikan. Oh, ikan-ikan. Ikan laut Justru banyak yang ya di sana. segar-segar ya. Oh, iya iya iya. Wah, berarti udah hampir ini ya, tahu kuliner Sunda, Ya, Jawa, Jawa. terus Sulawesi Ya, juga betul. gitu ya. Apa hobi makan? Ya memang kebetulan juga. Oh, kebetulan. Jadi makanya pas di Sunda udah rasanya seperti ini, terus Ya. ke Jawa biasanya manis, Manis, ya. ya. Terus kalau Manado rasanya gimana? Ya lebih ke pedas sebenarnya sana. Oh, Kalau untuk lebih ke pedas ya. untuk itu kan lebih apa? Ada sambal dabu-dabu terkenalnya. Oh iya iya iya, sambal dabu-dabu. Rica-rica, di bumbu rica. Oh iya, asli Manado ya sebenarnya ya. Rica itu kan cabai kalau di kita itu. Oh iya iya, tapi kita nggak ngebahas kuliner sih ya. Iya. Oke. Jadi Pak Dodi ini selaku mantan Kepala Balai Litbang LHK Manado, dan di sini kita akan ngebicarain tentang penangkaran anoa. Iya. Karena yang saya tahu anoa itu memang asli ya, hewan dari Sulawesi. Ya betul. Jadi anoa atau orang awam bilang di sana disebut juga kerbau mini atau juga ada yang bilang sapi. Sebenarnya itu lebih ke kerbau ya memang. Nama latinnya juga bubalus. Jadi bubalus. Dan ada dua jenis anoa sebenarnya. Ada anoa dataran tinggi. Nama latinnya bubalus quarlesi dan anoa dataran rendah atau bubalus depressicornis. Oh, Ada jadi dua beda. jenis, ada beda. Ada untuk yang anoa di daerah pegunungan biasanya badannya lebih kecil. Kalau anoa dataran rendah lebih besar badannya, gitu. Oh, jadi yang membedakan dari fisiknya Ya, juga fisiknya. gitu Dan ya. ada juga kulitnya lebih tebal yang anoa dataran tinggi biasanya. Gitu. Ya. Iya iya iya. Nah, ini untuk penangkaran anoa gitu ya, karena memang sebenarnya ini memang lebih banyaknya di Sulawesi ya. Untuk di Ya. daerah Indonesia lainnya ada nggak? Ya, adapun paling ada di lembaga-lembaga konservasi ya, seperti kebun binatang. Mungkin di Jawa Timur ini ada di Prigen atau di Ya. Taman Safari ya. Ya. Atau juga di kebun binatang Surabaya. Nah, ada juga di kebun binatang Ragunan, kemudian di Taman Safari ya, Cisarua juga ada. Oh, Kalau secara alam memang hanya ada di Sulawesi karena memang dia merupakan binatang endemik ya. Endemik yang hanya ada di Sulawesi, yang hanya hidup di Sulawesi, dan kondisinya hampir terancam punah sebenarnya ya. Jadi sudah mulai berkurang karena memang akibat dari berkurangnya luas kawasan hutan ya kan. Jadi habitatnya sendiri terancam, kemudian juga masih adanya atau maraknya perburuan ya, karena memang daging anoa ya mungkin tidak jauh dari daging sapi, jadi memang sama lah, mamalia sama-sama. jadi hampir enak gitu ya. Gitu. Jadi itu yang merupakan ancaman bagi keberlangsungan atau keberadaan anoa di alam. Oh, terus kalau untuk perkembangbiakannya anoa ini termasuk cepat atau lambat? Ya itu. Jadi kita di Balai Litbang LHK Manado waktu itu kita mengadakan program kegiatan penelitian berupa penangkaran anoa ini juga dalam rangka mencari cara bagaimana agar anoa ini dapat dikembangbiakan. Jadi di luar habitatnya ya. Jadi istilahnya kita ada lembaga atau istilahnya Anoa Breeding Center ya. Jadi untuk penangkaran anoa, jadi di sana kita mempelajari bagaimana manajemen pakannya, bagaimana manajemen kandang, kemudian juga bagaimana manajemen reproduksi dari anoa itu sendiri. Karena anoa itu masa buntingnya sekitar 9 sampai 10 bulan. Dan tiap kelahiran biasanya juga paling hanya satu. Oh, makanya Ya. itu yang membuat anoa ini mungkin agak
ini ya bisa bikin punah karena Ya, memang perkembangbiakannya tidak banyak. betul juga ya. Di antara seperti itu juga. Kemudian juga di alam memang hidupnya soliter sebenarnya kalau atau menyendiri gitu. Tidak bergerombol. Oh Kalau gitu. ya Iya, gitu. iya, iya, iya. Di alam itu. Jadi kalau kita di penangkaran dicoba kalau para peneliti dan dokter hewan biasanya yang nanganin itu, sewaktu saya masih di sana itu tahu bagaimana kalau satu individu anoa ini sedang birahi, nah itu udah tahu biasanya. Dan langsung saya dikawinkan. Jadi kan di manajemen kandang itu mereka di kandang satu-satu, jadi satu ekor satu kandang gitu. Jadi kalau si betina kelihatan sedang birahi, nanti dimasukkan yang jantan. Iya gitu. Oh, ya mungkin itu ya karena membuat si anoa ini jadi ini terancam punah dan Iya. juga langka. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mungkin masih banyakkah untuk jumlah anoa di sana? Kalau untuk di penangkaran, kalau sewaktu saya di sana ya, kan semula ada 7 ekor ya. Ya 7 ekor tuh dua jantan 5 betina. Kemudian lahir anak anoa namanya waktu itu kasih nama Mahesa ya, jantan. Okay. Kemudian yang kelahiran kedua lahir juga, tapi itu yang betina. Dan yang ketiga juga betina waktu itu. Pokoknya antara 2017 sampai 2019 ya, dan 3 kelahiran. Jadi ya boleh dikatakan cukup berhasil waktu itu untuk penangkaran di sana itu. Ya sebagai salah satu upaya kita membantu ya pemerintah dan juga ya untuk kebanggaan bangsa kita juga, karena anoa itu kan memang hanya ada di Indonesia dan hanya ada di Sulawesi asli gitu ya ya. gitu. Jadi seperti itu. Kalau di alamnya sendiri memang disinyalir sudah mulai berkurang kan. Jadi data sampai sekarang pun mungkin belum ada saya belum dapat data yang terbaru ya, karena kita masih berpegang pada data bahwa di alam tuh tidak lebih dari 2.500 ekor. Ya, Di alam yang ya, seluas mungkin sudah itu berkurang gitu ya. karena berkurangnya tadi yang saya bilang berkurangnya kerusakannya habitat dan juga masih adanya perburuan gitu. Untuk penangkaran anoa itu sendiri setelah dikembangbiakan, memang anak-anaknya anoa ini dilepaskan gitu. Oh ya, itu memang perlu waktu kalau untuk dilepaskan lagi ke alam nanti ya. Jadi ya kita pelihara dulu di penangkaran. Ya karena memang kan kalau belum pernah diliarkan di alam kan juga Dia masih bingung ya. Betul. Jadi khawatir juga kita nanti malah dia lari ke pemukiman malah jadi sasaran perburuan gitu. Jadi kalaupun nanti mau dilepaskan ke alam, biasanya ada semacam adaptasi dulu. Jadi kita dilepaskan dulu ke kandang yang lebih luas. Jadi yang bentuknya seperti di hutan gitu. Jadi kandang tapi hutan tapi dipagar gitu lah. Jadi supaya tidak sama kayak di taman safari gitu ya. Betul. Tapi lebih luas gitu. Seperti itu. Soalnya yang saya pernah lihat di film kayak petualangan Sherina itu kan tentang orang hutan. Nah, itu kan mau dilepaskan ke alam gitu ceritanya kan seperti itu. Jadi bayangan saya, setelah mungkin dia agak besar si anoa ini terus langsung dilepaskan ke alam juga seperti betul. itu. Memang arahnya sebenarnya ke depannya harapannya kita bisa lepaskan lagi ke alamnya, tapi kita harus juga tahu juga kondisi alamnya harus benar-benar yang sudah siap. Jadi jangan sampai kita lepaskan ke alam tapi nanti malah jadi sasaran perburuan itu tadi gitu ya Pak ya. Kalau anoa sendiri termasuk binatang yang perawatannya itu susah atau enggak sih? Ya mungkin antara susah gampang kali. Ya karena memang itu ya. Jadi karena bagaimanapun namanya satwa liar kan masih ada sifat liarnya ya. Tanduknya kan tajam itu, jadi harus hati-hati. Kalau kita mau periksa kesehatan aja kan kita harus masukkan dulu ke kandang jepit, jadi supaya tanduknya tidak membahayakan petugas gitu. Iya, itu mungkin salah satu caranya untuk kita untuk petugasnya itu lebih safety lagi. Terus kalau dari kesehatannya si anoa, apakah karena dia memang dari hewan liar terus kemudian kan dimasukkan ke penangkaran gitu ya Pak ya. Nah, itu untuk adaptasinya dia itu seperti apa? Jadi untuk indukan anoa dulu ya. Jadi kita berasal dari penyerahan dari masyarakat ya. Jadi
memang dulu ada masyarakat yang memelihara di rumahnya, tapi dengan kesadaran akhirnya diserahkan ke pihak BKSDA ya. Dalam hal ini BKSDA Sulawesi Utara. Kemudian BKSDA Sulawesi Utara bekerjasama dengan Balai Litbang itu mengembangbiakannya sebagai dalam bentuk penangkaran itu. Ya, untuk menyesuaikan terutama untuk kesehatan ya kita ada memang dari pakannya sendiri, dari itu juga ada ini pemberian vitamin. Dan juga obat-obatan kalau ada yang sakit ada. Kata memang di sana ada mempekerjakan atau meng-hire dokter hewan untuk mengetahui memelihara kesehatan. Jadi awalnya itu sebenarnya ada anoa yang dipelihara oleh warga setempat. Ya betul. Jadi akhirnya dengan kita pendekatan secara persuasif bahwa anoa itu merupakan binatang atau satwa dilindungi, jadi diserahkan ke pemerintah. Supaya lebih lebih terkontrol lah ya, dan juga membantu untuk itu tadi pengembangbiakan nanti untuk pelihararan di alam nantinya ke depannya. Berarti memang harus ada edukasi juga ya ke masyarakat setempat gitu ya, termasuk yang di masyarakat di Sulawesi atau mungkin yang di pemukimannya dekat-dekat dengan hutan seperti itu ya. Jadi kita juga selain upaya penangkaran di lokasi ya, kita juga terkadang melakukan kegiatan ke masyarakat atau ke anak-anak sekolah sekitar hutan ataupun di kota-kota sendiri untuk memperkenalkan anoa ya, anoa dan konservasi anoa itu. Gitu. Jadi makanya setelah mereka sadar, akhirnya anoa ini dikembalikan kalau ada yang melihara itu ya. Mungkin ya karena yang tadi Pak Dodi katakan ya, kalau anoa ini hampir kayak kerbau, sapi gitu ya. Jadi mungkin anggapannya masyarakat juga ini bisa dikembangbiakan sendiri gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya itu ya, karena memang anoa sendiri ya, kalau mungkin anak-anak lucu, tapi padahal kan berbahaya sebenarnya itu kan. Kalau tanduknya kan tajam sekali. Mungkin mereka hanya ngelihatnya ya lucunya itu aja gitu ya. Atau kalau kerbau itu lebih besar, kalau anoa kan lebih kecil gitu. Jadi mungkin dari situ.